Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Kali ini aku pengen ngebahas tentang learning style atau gaya belajar yang dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah nggak sih kayak kalau misalnya lagi baca buku gitu ya, tiba-tiba tuh kayak bosen, ngantuk gitu ya, atau kalau misalnya lagi ada seminar, senangnya tuh kalau ada gambar atau video. Atau kalau lagi untuk memahami sesuatu, lebih senang itu berdiskusi karena lebih nangkap kalau informasinya tuh diobrolin gitu. Atau daripada ngelihat video atau ngedengerin orang ngomong, lebih seneng tuh kayak praktek ngelakuin sesuatu. Nah, perbedaan-perbedaan tadi itu dipengaruhi oleh pemilihan gaya belajar yang dominan pada diri seseorang. Orang yang gaya belajarnya itu dominan sama visual gitu ya, biasanya dia akan lebih mudah menyerap informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, video misalnya. Senang menulis sesuatu. Kalau misalnya mau mengingat sesuatu, nyoret-nyoret atau nyatat sesuatu diulang-ulangnya itu lewat catatan gitu. Dia juga lebih mudah ketika memahami sesuatu dengan membayangkannya di dalam pikirannya dia. Nah, biasanya orang-orang ini tuh paling nggak suka ngelihat sesuatu tuh yang berantakan, nggak teratur. Ketika dilihat itu nggak enak aja gitu, proporsinya tuh nggak pas. Itu biasanya tuh sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol, itu biasanya sering mengelontarkan kata-kata kayak, oh iya, gue kebayang. Terus kayak, gila, kelihatannya oke banget nih gitu. Jadi yang dia sampaikan itu lebih ke dia memvisualisasikan pemikirannya dalam otak gitu. Nah, itulah ciri-ciri orang visual. Selanjutnya, orang auditori. Orang auditori biasanya lebih mudah menyimpan informasi yang berbentuk suara. Makanya tadi kalau ada orang yang kalau memahami sesuatu itu lebih senang dengan diskusi karena informasinya disampaikan lewat suara. Biasanya mereka ini peka terhadap perubahan nada. Orangnya peka gitu ya secara pribadi, terus ngedenger ada perubahan nada tadi kayak langsung menganalisa, kenapa ya? Tadi tuh kayaknya agak beda nih nadanya, kenapa ya dia? Nah kayak gitu. Lalu kalau lagi ngobrol, biasanya dia suka melontarkan kata-kata kayak, oh ya, gue udah dengerin penjelasan lo, gue udah denger rencana lo, emang kedengerannya bakal asik sih gitu. Jadi kayak yang dia lontarkan itu adalah sesuatu yang informasinya itu dia proses dengan cara mendengar. Lalu yang terakhir, orang kinestetik. Orang-orang ini biasanya memilih mengolah informasi melalui melakukan sesuatu, merasakan sesuatu, menyentuh sesuatu. Jadi kalau gampangnya ini orang yang nggak bisa diem, orang yang sukanya praktek, nggak terlalu suka teori, tapi lebih senang mengalami sesuatu hal itu. Orang ini biasanya tuh paling nggak tahan kalau disuruh lama-lama duduk diem atau cuman ngedengerin sesuatu. Wah, itu sih nggak bakal tahan banget. Dia lebih seneng capek tapi melakukan sesuatu gitu dibandingkan kayak cuman diem-diem doang. Kalau misalnya kita aplikasiin ke kehidupan sehari-hari, kita ambil contoh situasi kita pengen ngajakin seseorang pergi ke gunung. Kalau orang itu orang visual, kita harus menekankan pada orang tersebut dengan cara menjelaskan gambaran-gambaran yang ada di dalam gunung. Apa aja yang bisa dia lihat. Kaitin sama kesukaannya dia. Misalnya kesukaan dia apa nih? Misalnya dia suka bunga-bunga atau suka pepohonan atau suka burung atau suka apa. Nanti bilang, nanti di gunung bakal banyak bunga loh. Atau gila di gunung itu tuh banyak banget jenis-jenis burung yang nggak bakal lo temuin di Jakarta misalnya gitu. Kalau di orang audio, tekenin sama hal-hal yang bisa didengar di gunung gitu. Tapi lagi-lagi kaitin lagi orangnya tipenya seperti apa, kesukaannya seperti apa. Kalau orangnya sukanya sesuatu yang tenang,
ya bilang aja, di gunung lo nggak bakal denger hiruk pikuk kayak di kota gitu ya. Yang lo denger tuh cuman bakal suara sungai, suara daun, atau suara burung. Tapi kalau orangnya sukanya yang rame, ya bilang aja, nanti di gunung bakal ada cafe yang bakal ada live music gitu ya, yang lagunya asik-asik misalnya. Kalau orangnya kinestetik, tekenin sama kegiatan apa yang bisa dilakuin di sana. Misal, di sana nanti, di gunung nanti bisa para layang loh, atau di gunung sana nanti bakal ada tempat panjat tebing loh dengan pemandangannya asik banget, udaranya sejuk gitu ya. Tekenin sama apa juga yang bisa dia rasakan di permukaan tubuhnya kayak gitu. Lalu, contoh aplikasi lainnya, kalau mau ngedeketin orang visual, auditory, atau kinestetik. Kalau orangnya visual, kamu harus menampilkan diri kamu sebagai orang yang rapih, orang yang seindah mungkin lah, seenak mungkin untuk dilihat. Kalau orang yang kamu deketin adalah orang yang auditory, coba kamu ajak dia untuk pergi ke tempat live music gitu ya, tapi lagi-lagi sesuaiin sama selera musiknya dia ya. Terus make sure kamu mau dengerin dia ngomong, karena biasanya dia juga orangnya suka ngomong panjang lebar, sering diskusi, berbagi pikiran gitu ya. Nah, kalau orang yang kamu deketin adalah orang yang kinestetik atau orang yang nggak bisa diem, coba kamu cari kegiatan bersama dia untuk melakukan sesuatu, misalnya ke CFD, main sepeda bareng, olahraga bareng, dan lain-lain yang intinya adalah doing something. Oke, kayak gitu kira-kira gambaran dari learning style kalau misalnya kita kaitin sama kehidupan sehari-hari. Aku naruh suatu link nih di description aku untuk ngecek kamu itu masuknya ke yang mana. Oh iya, aku belum sebutin. Sebenarnya memang ada satu yang dominan dalam setiap orang. Tapi biasanya dalam aplikasinya orang akan mix match learning style yang cocok sama kondisi dia dan juga situasi yang ada. Jadi nanti dari hasil tes kamu itu bisa jadi yang dominan ada 2 atau bener-bener cuma 1. Jadi bener-bener tergantung sama diri kamu. Oke? Jangan lupa di-share hasilnya apa dari learning style kamu di kolom komentar. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di komen atau kirim DM ke IG aku di Lily_Anggra. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!